Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Zani Octavia dengan nomor NIM 22 10 10 30 172. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Syakuala, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Nah, jadi modernisme klasik adalah suatu aliran pemikiran politik dalam Islam yang menggabungkan konsep-konsep keislaman klasik dengan pemikiran modern. Aliran ini berusaha memadukan antara ajaran-ajaran agama dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas siapa aja sih tokoh dari pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Nah, jadi yang pertama itu ada Sayyid Ahmad Khan. Beliau lahir pada tanggal 17 Oktober 1817 di Delhi, Kesultanan Mumbai, dan beliau meninggal pada tanggal 27 Maret 1890 pada usia 80 tahun di Aligarh, India, Britania. Beliau merupakan seorang pendidik dan politikus India, serta reformer dan modernis Islam. Sir Syed melopori pendidikan modern bagi komunitas Muslim di India dengan mendirikan Muhammad Anglo Oriental College yang nantinya berkembang menjadi Aligarh Muslim University. Jasanya telah melahirkan generasi kaum intelektual dan politikus Muslim baru. Nah, selanjutnya yang kedua ada Muhammad Abduh. Beliau lahir di Delta Nil. Kini wilayah menjadi wilayah Mesir. Beliau lahir pada tahun 1849 dan meninggal di Iskandaria, yang mana kini menjadi wilayah Mesir. Beliau meninggal pada tanggal 11 Juli 1905 pada umur 55 tahun. Beliau merupakan seorang pemikir Muslim dari Mesir. Beliau merupakan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai histori munculnya pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Gerakan modernisme klasik adalah suatu gerakan yang muncul pada awal abad ke-18 dan pertengahan abad ke-19, yang mana gerakan yang ini merupakan gerakan yang sepenuhnya berasal dari dalam Islam. Gerakan ini dipengaruhi dan ditentang oleh kaum revivalisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pokok-pokok pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Neo-modernisme klasik adalah suatu aliran pemikiran politik dalam Islam yang menggabungkan konsep-konsep keislaman klasik dengan pemikiran-pemikiran modern. Salah satu dari ciri khas dari pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik adalah penekanan pada akal sebagai sumber utama pengetahuan, selain dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pergerakan pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Terjadinya suatu gerakan yang tidak hanya neo-modernisme klasik saja, tetapi ada juga gerakan tradisionalis, revivalis, modern, neo-revivalis, dan neo-modernisme klasik. Istilah-istilah tersebut muncul pada masa kontemporer sebagai usaha pengklarifikasian para aktivis pergerakan dalam Islam untuk merespon masalah-masalah yang ada di sekeliling. Nah, yang terakhir yang ingin saya jelaskan pada video ini adalah praktik dan ciri-ciri dari pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Salah satu praktiknya adalah terbentuknya organisasi Wahabi di Arabia, Sanusi di Afrika, dan gerakan pemurnian lain di India. Nah, selanjutnya ada ciri dari gerakan ini adalah pengembangan sistematis yang suatu metodologi mampu melakukan rekonstruksi Islam secara total dan tuntas, serta setia kepada akar-akar spiritualnya, dan dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan Islam modern tanpa mengalah secara membabi buta kepada Barat dan menafikannya sama sekali. Demikian pula terhadap warisan-warisan kesejarahan Islam neo-modernisme akan bersikap kritis. Sikap kritis terhadap Barat yang diajukan Rahman kiranya dapat dipahami oleh banyak kalangan dengan pengertian bahwa yang baik harus diambil sedangkan yang buruk harus ditolak. Jadi ini merupakan pandangan yang tidak terlalu unik.
Yang tajuk dalam pemikiran Rahman adalah usulnya atas kajian kritis terhadap warisan keislaman. Nah, ciri lain dari pemikiran politik Islam neomodernisme klasik adalah yang pertama ada menampakkan keprihatinan yang mendalam terhadap degenerasi sosio-moral umat Islam dalam usaha untuk mengubahnya. Yang kedua ada imbauan untuk kembali kepada Islam yang orisinal dan mengenyah tahayul-tahayul yang tertanam dalam bentuk sufisme populer. Yang ketiga ada imbauan untuk meninggalkan faham predeterministik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah seruan untuk melaksanakan pembaruan lewat kekuatan bersenjata, yaitu jihad jika perlu. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai pemikiran politik Islam neomodernisme klasik. Apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, fucking